Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam majelis yang sangat mulia yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmuddin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kitabun nikahi. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dalam Kitabun Nikah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabun Nikahi utawi iki iku kitab nerangaken nikah. Hadis-hadis di sini akan disebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan dan tolak dan hal-hal yang terkait dengannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh lana maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaras syababi, para pemuda, man utai sapane wong iku istata'a
kuwasa sapa man minkum saking sira kabeh alba'ata ing nikah falyatazawwaj mongko becik nikah sapa man fa innahu mongko sak temene nikah iku aghaddu luweh joko lil basari atau luweh ngeremaken secara asal makna lil basari maring mripat wa ahsanu lan luweh joko lil farji maring farji wa man lan utawi sapane wong iku lam yastati urung kuwasa sapa man urung kuwasa nikah sapa man fa alaihi mongko iku ing atase man bisaumi kelawan poso fa innahu mongko sak temene saum lahu ketuwe man iku wijaun fa innahu lahu iku wijaun dadi tameng muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena menikah itu bisa memejamkan mata, ini makna secara harfiah dulu. Dan bisa lebih menjaga terhadap kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa bagi dia itu bisa menjadi benteng. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini berisi tentang dorongan, motivasi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda atau pemudi, juga selain pemuda juga pemudi, meskipun misalnya dia sudah tua belum menikah. Anjuran, dorongan, motivasi dari Nabi kepada mereka agar menikah. Motivasi untuk menikah. Anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang manfaat dari menikah. Apa manfaatnya? Yaitu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Menikah itu bisa lebih menjadikan kita bisa menjaga pandangan. Aghaddu lil basar. Kalau secara harfiah apa? Lebih membuat mata ini kita bisa memejamkan mata kita. Tetapi yang dimaksud bukan betul-betul kita memejamkan mata. Kalau memejamkan mata ya tidur aja, itu sudah terpejam mata kita. Tetapi aghaddu lil basar artinya mata kita bisa lebih terjaga dari melakukan kemaksiatan. Nah, dengan terjaga dari melihat yang diiringi dengan syahwat. Yang ini merupakan apa? Muqaddimatuz zina. Melihat dengan syahwat. Itu akan bisa lebih kita jaga manakala kita sudah menikah. Matanya tidak jelalatan lagi, tidak mata yang melihat dengan syahwat. Kenapa? Karena setiap kali dia misalnya melihat perempuan ajnabiyah dengan syahwat, maka dia kemudian dia ingat yang di rumah, misalnya ingat istrinya, kemudian dia pulang dan terjaga matanya dari melihat perempuan lain dengan syahwat. Nah, karena melihat perempuan dengan syahwat itu adalah haram hukumnya. Nah,
termasuk maksiat lisan. Nah, ketika seseorang sudah menikah, maka itu bisa lebih terjaga. Bukan menjaga sama sekali, karena ada juga orang yang sudah menikah, tetapi matanya masih jelalatan, masih melihat perempuan dengan syahwat, dan dia menikmati itu tanpa kemudian dia berpaling dan kemudian melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang halal. Nah, ada yang seperti itu. Makanya dikatakan apa? Aghaddu lil basar. Dia lebih bisa untuk menjaga pandangan seseorang. Seorang laki-laki apabila seseorang itu sudah menikah. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Artinya seseorang yang sudah menikah, dia lebih terjaga dari kemungkinan jatuh kepada zina, kemungkinan untuk jatuh kepada liwat, atau kemungkinan untuk jatuh kepada muqaddimah zina yang lainnya. Itu lebih terjaga kemaluannya apabila seseorang itu sudah menikah. Ini manfaat dari menikah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, dalam hadis ini dikatakan manis tata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah secara bahasa itu memang menikah. Secara bahasa itu adalah menikah. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah. Kalau menikah, ya semua orang mampu. Yang kaya mampu, yang miskin juga mampu. Kalau menikahnya, ya. Menikah kan cuman melakukan akad, orang tua mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku. Yang laki-laki, si fulanah misalnya, sing laki-laki cuman mengatakan qabiltu nikah, kan selesai, mampu. Setiap orang kalau cuman bilang begitu, mampu. Pengangguran, nggak punya pekerjaan misalnya, juga mampu kalau tinggal mengatakan saya terima nikahnya. Nah, tapi apakah yang dimaksud seperti itu? Para ulama mengatakan bahwa al-ba'ah yang dimaksud di sini adalah mu'anun nikah, atau biaya untuk menikah. Jadi man istata'a minkumul ba'ah, artinya barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki biaya untuk menikah. Bukan sekedar bisa mengatakan qabiltu nikahah, saya terima nikahnya. Kalau itu siapapun bisa, asal dia bisa ngomong ya bisa. Tetapi yang dimaksud adalah barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki biaya untuk menikah. Biaya menikah itu ya meliputi maharnya, kemudian juga nafkah untuk satu hari dalam setelah melakukan akad pernikahan, nafkah untuk dia dan istrinya. Tidak harus dia kaya raya yang memiliki harta melimpah, tidak, tetapi dia memiliki mahar untuk pernikahan, dan dia memiliki biaya untuk nafkah setelah dia menikah selama 1 hari 1 malam. Maka itu dianggap dia sudah memiliki kemampuan. Tidak lebih dari itu. Ini yang kemudian orang yang memiliki kemampuan biaya untuk menikah, dialah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Sehingga hukum menikah bagi orang yang seperti ini adalah sunnah. Perlu kita pahami, para ulama ahli fikih dalam kitab-kitab mereka menjelaskan bahwa hukum dasar menikah itu adalah boleh, mubah, bukan sunnah, tetapi
mubah, boleh. Dan menikah ini hukumnya bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib, melihat pada kondisi seseorang. Apabila seseorang itu memiliki kemampuan, memiliki biaya untuk menikah, apalagi dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap, penghasilan sudah ada, bisa dia untuk memberikan mahar dalam pernikahan. Dia sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan istrinya nanti. Maka di sini sunnah bagi seorang laki-laki untuk menikah. Dan apabila yang kedua, ini kondisi yang kedua, apabila seorang laki-laki itu selain dia memiliki kemampuan, dia sudah memiliki biaya untuk pernikahan, seperti yang tadi kita sebutkan, ditambah jika dia itu tidak menikah, maka dikhawatirkan dia akan jatuh kepada zina. Jika dia tidak menikah, dikhawatirkan dia jatuh kepada zina. Misalnya dia memiliki kemampuan, calon istrinya sudah ada misalnya. Kemudian dia juga syahwatnya untuk menikah itu juga sangat tinggi, yang apabila dia tidak segera menikah, sangat dikhawatirkan akan terjadi perzinaan di antara keduanya. Nah, maka di sini menikah bagi laki-laki ini hukumnya menjadi wajib, yaitu di saat dikhawatirkan seseorang akan jatuh kepada zina, sedangkan dia memiliki kemampuan biaya untuk menikah. Hadirin rahimakumullah. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, artinya dia tidak memiliki biaya untuk menikah, dia nggak memiliki biaya untuk mahar dalam pernikahan, tidak memiliki biaya untuk menikah secara umum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada pemuda yang seperti itu untuk berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi tameng bagi seseorang dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, dia bisa menjadi tameng dari syahwat yang bisa menghantarkan diri dia dari kemaksiatan-kemaksiatan seperti zina, liwat, atau muqaddimah zina yang lainnya. Itu bisa menjadi tameng, benteng bagi seseorang. Ini karena syahwat seseorang dalam masalah pernikahan, syahwat farji, itu berkaitan erat dengan syahwat untuk makan. Nah, ketika seseorang itu banyak makan, maka biasanya syahwat birahi, syahwat untuk menikahnya itu lebih kuat. Ketika seseorang makannya itu sedikit, maka syahwat nafsu birahinya itu juga menurun. Jika seseorang nggak makan misalnya atau nggak minum, maka syahwatnya juga bisa hilang. Jadi dikatakan bahwa syahwatun nikah itu tabi'atun li syahwati al-aql. Jadi syahwatun nikah itu tabi'atun li syahwatil aql. Syahwat untuk menikah itu ikut terhadap syahwat terhadap makan. Syahwatnya kalau seseorang makan, apalagi makannya
sempurna, gizinya sempurna, misalnya makan daging, makan berbagai macam makanan dia makan, maka syahwatnya untuk nikah, untuk melakukan hubungan itu juga semakin kuat. Nah, karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda, tapi ini tidak berlaku hanya pada para pemuda. Yang nggak muda juga, ya, nggak muda juga dia nggak mampu untuk menikah, misalnya nggak memiliki biaya menikah, sudah tua nggak punya biaya untuk menikah. Sedangkan dia syahwatnya itu tinggi, syahwatnya dia tinggi, nggak punya biaya untuk menikah, kan kasihan kayak begini. Keinginan untuk menikah ada, tapi nggak punya biaya menikah. Jika dia memaksakan menikah, ya kasihan istrinya nanti. Bisa kelaparan karena hidup bersama kamu, atau bisa dia jadi menderita gara-gara menikah dengan kamu. Nah, maka kalau kamu nggak memiliki biaya untuk menikah, maka berpuasalah. Ini anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seseorang berpuasa, maka syahwatnya juga secara otomatis akan menurun. Jika setiap hari seseorang berpuasa, maka syahwatnya untuk menikah itu juga akan semakin terus menurun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang memiliki keinginan untuk menikah, tetapi dia tidak memiliki kemampuan biaya untuk menikah, yaitu dengan solusi berpuasa. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ini berlaku bagi laki-laki juga perempuan, ya, bahwa puasa bisa menipiskan syahwat, puasa bisa meredam syahwat. Itu bukan hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Karena ada perempuan yang juga pingin sekali menikah. Laki-laki juga begitu, ada yang sangat pingin sekali menikah. Tetapi ketika perempuan itu misalnya belum dapat jodohnya, belum ada laki-laki yang melamarnya, yang mengajaknya untuk menikah, yang laki-laki nggak punya biaya untuk menikah, maka di sini dianjurkan puasa, baik laki-laki maupun perempuan, karena itu bisa meredam syahwatnya untuk menikah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hamida muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah, wa asnalan ya muji sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lakinni tetapine ingsun ana ya ingsun iku usolli salat sapa ingsun, wa anamu lan turu sapa ingsun, wa asumu lan poso sapa ingsun, wa uftiru lan mokel sapa ingsun, wa atazawwaju lan nikahi sapa ingsun an-nisaa ing pira-pira wadon. Faman mongko utawi sapane wong iku rohiba sengit sapa man an sunnati saking syariat ingsun, falaisa mongko ora ana sapa man iku minni setengah saking ingsun. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersabda, tetapi aku itu salat dan tidur, puasa dan tidak berpuasa, dan aku menikahi para perempuan. Barang siapa yang membenci syariatku,
maka dia bukan bagian dari aku. Hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua ini menunjukkan yang pertama, bahwa kita dianjurkan untuk mendahului pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat kita akan berbicara. Kalau kita akan ngomong sesuatu, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi, maka hendaknya kita awali dengan membaca hamdalah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kalau ditambahi sholawat biasanya itu juga dianjurkan. Kalau di sini disebutkan hamdalah. Dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Kemudian baru ngomong, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi. Karena itu kalau kita pengajian, kalau kalian misalnya sedang menyampaikan pelajaran, kalau kalian berpidato, berceramah, selalu kita sebelum bicara, kita membaca hamdalah, kemudian sholawat. Karena memang itu tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sebenarnya bukan hanya terkhusus ketika kita bicara dalam masalah agama. Dalam urusan duniawi misalnya kita bicara tentang masalah pekerjaan atau lainnya. Sebelum kita bicara, kemudian kita baca hamdalah dulu, sholawat, kemudian baru kita bicara. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi berbicara tentang masalah pernikahan. Sebelumnya Nabi kemudian membaca hamdalah terlebih dahulu sebelum beliau berbicara. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita untuk al-iqtisad fil amal. Dalam suatu pekerjaan, perbuatan itu hendaknya kita melakukannya sedang-sedang saja, moderat, sedang-sedang saja, tidak berlebihan dan tidak kurang. Sederhana, tidak berlebihan dan tidak kurang dari yang semestinya. Itu dalam semua pekerjaan hendaknya seperti itu. Sehingga Nabi mengatakan, saya ini sholat, saya juga tidur. Bukan terus sholat, nggak ada tidurnya. Juga bukan tidur terus, nggak ada sholatnya. Tetapi apa? Saya kadang sholat, juga kadang tidur. Nabi mengatakan begitu. Wa usimu wa uftiru. Saya kadang itu puasa, terkadang saya juga nggak puasa. Nggak puasa terus. Juga bukan nggak pernah puasa. Enggak, tetapi kadang saya ini puasa, kadang saya ini juga tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku ini juga menikahi perempuan-perempuan, bukan enggak menikah. Karena sebagian orang dengan alasan untuk ibadah, kemudian dia tidak menikah. Meskipun itu juga tidak dilarang. Seandainya ada seseorang karena cintanya terhadap ilmu agama dan cintanya terhadap ibadah, dia takut jika menikah nanti dia terganggu, konsentrasinya dalam ilmu akan terganggu, konsentrasinya dalam ibadah akan terganggu. Dan memang seperti itu, kalau seseorang itu sudah menikah, dia kan harus berpikir tentang bukan memikirkan diri sendiri, tetapi dia memikirkan istrinya juga, bagaimana biaya hidupnya, nafkahnya. Apalagi kalau anaknya sudah ada,
bukan hanya mikir anaknya, tapi juga mikir anaknya. Belum lagi kalau anaknya banyak, yang dipikir juga anak-anaknya yang banyak itu. Jadi dia mikir istrinya. Apalagi kalau istrinya 2, tambah banyak lagi yang difikirkan. 3, 4, tambah banyak yang difikirkan. Itu tambah repot. Seorang laki-laki tambah repot. Murojaah sudah nggak sempet lagi. Dia untuk mungkin hadir dalam majelis ilmu sudah sulit. Dia untuk menyibukkan diri dalam mutolaah, kitab-kitabnya juga akan semakin sedikit waktunya. Untuk ibadah, misalnya sholat dan seterusnya juga semakin sedikit waktunya. Itu secara otomatis kalau seseorang menikah seperti itu. Kalau dia menikah kemudian nggak mikir istri dan anaknya, nah ini malah bahaya karena kewajiban dia adalah memberikan nafkah kepada istri dan ada anaknya. Ada hak-hak istri dan ada hak-hak anak yang harus dia penuhi, kewajiban dia kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga secara otomatis seseorang akan tersibukkan berpikir tentang kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagian orang karena khawatir terhadap ini nanti akan terganggu konsentrasinya dalam ilmu, konsentrasinya dalam ibadah, kemudian dia tidak menikah. Jika dia memang pertama dia nggak memiliki biaya untuk menikah, kemudian dia juga bisa berpuasa dalam rangka menghentikan syahwatnya untuk menikah, ya nggak apa-apa kalau dia kemudian tidak menikah. Karena tadi kita katakan hukum dasar menikah itu bukan sunnah apalagi wajib. Tetapi hukum dasar menikah itu adalah mubah, boleh. Mau menikah silahkan, nggak mau menikah ya silahkan. Itu hukum dasarnya. Nggak ada yang memaksa. Kamu nggak mau menikah ya sudah silahkan, sibukkan dirimu dengan belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama, berdakwah, kemudian ibadah. Kalau malam, habiskan malam kamu untuk sholat. Mau ngapain? Nggak punya istri. Nah, kalau malam silahkan sholat, baca Quran, berzikir, menulis, dan sebagainya. Kalau siang silahkan untuk mengajar, belajar, habiskan waktu untuk ketaatan kepada Allah. Bukan masalah jika ada yang seperti itu. Tetapi jika seseorang kemudian memiliki keinginan untuk menikah, misalnya memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki biaya menikah, maka dianjurkan dia untuk menikah, sunnah bagi dia untuk menikah. Jika dia khawatir jika nggak menikah akan jatuh kepada zina, menjadi wajib bagi dia untuk menikah. Jika dia pengen sekali menikah dan dikhawatirkan untuk berzina, tapi nggak punya duit untuk mau menikah, nggak punya biaya untuk menikah, maka ya puasa saja, puasa saja. Cari sesuatu kesibukan yang bisa melupakan kamu dari syahwat, mengalihkan kamu dari syahwat, kemudian berpuasalah. Jangan melihat hal-hal yang bisa memperkuat syahwat, alihkan itu perhatian terhadap menikah kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan ditambah dengan puasa. Maka kita akan bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang tadi disebutkan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang panutan. Beliau mengajarkan kepada kita untuk mu'tadil dalam hidup ini. Kita untuk dalam semua perbuatan itu enggak berlebih-lebihan. Beliau mengatakan saya ini sholat, saya ini juga tidur, bukan sholat terus tanpa tidur. Saya juga kadang tidur, kadang sholat, biasa saja sedang sholat dilakukan, tidur juga beliau melakukannya. Meskipun ketika Nabi tidur, hati beliau tidak tidur, beda dengan kita.
Jika kita tidur, maka mata dan hati sama-sama tidur. Itu bedanya kita dengan Nabi. Beliau mengatakan, saya ini berpuasa, saya juga kadang nggak berpuasa. Saya ini juga menikahi perempuan-perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa beliau itu manusia. Beliau itu adalah manusia. Kasairil bashar, seperti halnya manusia pada yang lainnya. Beliau makan, beliau minum, beliau berpuasa, beliau sholat, beliau tidur, beliau menikah. Ini adalah sifat-sifat kemanusiaan yang jaiz bagi para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengurangi derajat kenabian. Nah, kita juga hendaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Karena ada salah seorang, diriwayatkan dalam hadis yang lain, salah seorang sahabat Nabi yang istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, gimana suamiku ini? Dia mengadu. Kalau malam sholat aja. Kalau siang puasa saja. Istrinya nggak diurus. Artinya kalau malam ya mestinya istrinya punya hak atas suaminya. Tetapi punya istri kayak nggak punya istri. Kalau malam sholat terus dia. Kalau siang dia selalu puasa. Sehingga istrinya kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah itu. Kemudian Nabi berkata kepada suami dari perempuan itu, la taf'al, kamu jangan melakukan begitu. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Jasad kamu itu punya hak untuk istirahat. Untuk istirahat, jangan terus-menerus seperti itu. Wa inna li ainika alaika haqqun. Mata kamu itu juga memiliki hak. Jangan nggak tidur juga karena alasan ibadah, kemudian nggak tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqan. Istri kamu itu juga punya hak atas kamu. Artinya kamu punya kewajiban terhadap istri kamu. Semuanya memiliki hak. Maka Nabi mengatakan beliau mengatakan sum wa aftir. Nam wa yang ini intinya ya, intinya saya lupa urutannya. Yang intinya Nabi mengatakan kamu sholatlah, kamu juga tidurlah, kamu berpuasalah, kamu juga makanlah. Artinya tidak juga kadang tidak berpuasa juga. Jadi sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam mengamalkan suatu amalan. Itu sama dengan hadis yang sedang kita baca ini, bahwa Nabi itu menganjurkan kepada kita itu untuk iqtisad fil amal, i'tidal, moderat dalam suatu pekerjaan itu moderat, sedang-sedang saja, nggak usah terlalu berlebihan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tadi kita katakan ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia, seperti halnya kita semuanya. Hanya saja tentu beliau adalah afdalu al-bashar. Beliau adalah basyarun lakal bashar, karena beliau adalah afdalul bashar. Yuha ilaihi, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi manusia yang paling mulia. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini penting sekali untuk diperhatikan, jangan sampai salah.
dalam memahami hadis ini. Hadis ini ada dengan riwayat ini, ada riwayat yang lain. An-nikahu mengatakan an-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Penggalan hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni itu harus dipahami dengan benar. Harus diperhatikan di sini pemahamannya yang benar. Kenapa kita tekankan seperti itu? Karena sering sekali kita mendengar dari sebagian orang yang kadang dia seorang dai yang berceramah dalam walimatul urus, dalam walimah dia sering membawakan hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dia menyebutkan hadis itu, kemudian dia tidak memahaminya seperti pemahaman para ulama. Dia mengatakan nikah itu hukumnya sunnah. Langsung dia mengatakan gitu. An-nikahu sunnati, nikah itu hukumnya sunnah. Padahal an-nikahu sunnati bukan nikah itu hukumnya sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak menikah, maka dia bukan umatku. Jadi barang siapa yang enggak menikah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad. Gimana? Betapa banyak para ulama yang enggak menikah. Banyak para ulama, para sholihin yang karena ingin fokus dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah tidak menikah. Sangat banyak. Tapi si dai ini mengatakan barang siapa yang enggak menikah bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, cepatlah menikah, kata dia. Jadi itu kesimpulan yang berbahaya, kesimpulan yang berbahaya. Padahal an-nikahu sunnati perlu kita pahami, kata-kata sunnah jika disebutkan di dalam hadis, maka itu artinya adalah asy-syariah. Kata-kata sunnah di dalam hadis, jika disebut dalam hadis, itu artinya adalah syariah atau thariqah. Karena kalau istilah ahkam syar'iyyah, sunnah atau mandub, itu kan istilah para fuqaha berikutnya di masa a'immatul madzahib, kata-kata ini. Sedangkan istilah sunnah dalam atau di masa Rasulullah itu adalah artinya di sini adalah syariah atau ajaran atau thariqah. Itu maknanya. Dalam semua hadis ada yang apabila kita temukan kata sunnah, maka artinya adalah syariah atau apa itu tadi, thariqah, ajaran. Itu maknanya. Termasuk dalam hadis an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, artinya nikah itu adalah bagian dari ajaranku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci terhadap syariat Islam. Barang siapa yang membenci syariat Islam, nggak suka dengan syariat Islam, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari kita, karena mukhalafatus syariah itu ada dua macam. Ada mukhalafatus syariah itu yang hukumnya kufur, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti orang yang membenci syariat Islam. Orang yang membenci syariat Islam itu dia keluar dari agama, keluar dari Islam. Karena ini dia mukhalafatus syariah yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ada mukhalafatus syariah itu yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam, yaitu ketika seseorang melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka dia katakan dia mukhalafatus sunnah, tetapi apa? Tetapi tidak mengeluarkan dia, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Ini seperti man ghasyana
falaisa minna, man ghasyana falaisa minna. Tentang Nabi suatu ketika masuk ke dalam pasar, kemudian tangannya dimasukkan ke dagangan seseorang, ternyata yang basah disembunyikan di bawah oleh dia, aibnya disembunyikan. Kemudian Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Bukan berarti dia kafir. Orang yang melakukan jual beli dengan menyembunyikan aibnya itu kafir, enggak. Tetapi dia artinya telah melakukan maksiat. Nah, itu kata-kata apa di sini falaisa minni. Dalam hadis yang tadi laisa minna, itu artinya dia telah menulayai syariah. Nah, menulayai syariah, mukhalafatu syariah itu ada dua macam. Ada kalanya itu kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada kalanya itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia berupa kemaksiatan. Nah, kalau dalam hadis ini faman raghiba an sunnati falaysa minni, dia membenci syariat Islam, maka ini bagian dari kekufuran yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Sehingga harus diwaspadai. Kita umat Islam itu mencintai syariat Islam dan kita meyakini bahwa syariat Islam adalah yang terbaik. Apabila kita mengamalkannya, maka akan mendatangkan maslahah untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada makna sunnah tadi. Ada banyak hadis yang menyebut kata sunnah kemudian disalah fahami oleh sebagian orang. Karena itu perlu kita untuk mengingatkannya. Sebagian malah itu bukan hadis sama sekali. Sebagian adalah hadis tetapi dipahami dengan makna yang salah. Seperti yang tadi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini hampir sama dengan hadis ini. Kemudian ada hadis lagi, misalnya man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Meskipun dia mati tidak dalam peperangan, tetapi dia akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid, yaitu orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Nah, sebagian orang menganggap bahwa sunnah Nabi artinya amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah, sehingga mereka sibuk dengan alasan mengamalkan hadis ini, sibuk dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, pokoknya yang sunnah-sunnah semuanya dikerjakan, sibuk dengan itu, tetapi kemudian kewajibannya itu diabaikan. Dia nggak menuntut ilmu agama yang wajib, tetapi dia tersibukkan dengan amalan-amalan sunnah, mengabaikan yang wajib dengan alasan menghidupkan sunnah. Nah, ada yang alasannya adalah hadis itu. Padahal yang dimaksud dengan ahya sunnati itu menghidupkan ajaran Nabi. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Baik itu akidah maupun ahkam. Baik itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, itu barang siapa yang menghidupkannya, artinya dia mengajarkannya, dia mengamalkannya di saat rusaknya umat ini, seperti pada masa sekarang. Misalnya dia mau mengajarkan ajaran-ajaran Nabi, akidah ahli sunnah wal jamaah, dia mau mempelajarinya dan mengajarkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, maka jika dia mati, meskipun mati di atas kasurnya, dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Itu maksud dari hadis itu. Bukan maksudnya bahwa orang yang menghidupkan amalan yang hukumnya sunnah terbatas pada itu, enggak. Tetapi
di sini meliputi seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam akidah Rasulullah dan ahkam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi hadis-hadis yang di situ menyebutkan kata sunnah yang harus kita perhatikan tentang maknanya, jangan sampai kemudian disalahpahami. Termasuk istilah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Sebagian orang memaknai ahlus sunnah itu artinya adalah orang yang suka mengamalkan amalan sunnah. Wal jamaah. Sehingga kalau ada seseorang misalnya nggak melakukan sholat sunnah, dia bilang, kamu apa bukan ahlus sunnah? Kok nggak mau melakukan yang sunnah? Banyak yang memahaminya seperti itu. Kamu kok nggak pernah sholat sunnah? Kamu bukan ahlu sunnah ya? Kok nggak suka? Kok nggak melakukan yang sunnah? Nah, ini juga kesalahan dalam memahami kata sunnah di situ. Sunnah di situ sama artinya adalah ajaran Nabi. Ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik dalam masalah akidah maupun ahkam. Itu yang disebut ahlus sunnah. Mereka yang dalam akidah mengikuti Nabi, mereka yang dalam masalah ahkam mengikuti tuntunan Nabi, itulah yang disebut dengan ahlus sunnah. Wal jamaah sebagian memaknainya dengan jamaatus sahabah. Artinya mereka yang mengikuti ajaran Nabi, baik ahkam maupun baik akidah maupun ahkam, dan juga yang mengikuti ajaran para sahabat, baik akidah maupun ahkam. Itu ahlus sunnah. Mereka yang mengikuti akidah Rasulullah dan para sahabatnya, mereka itulah yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Ini penting juga, sebuah istilah tetapi jika disalahpahami tentang pengertiannya, akhirnya mengakibatkan seseorang itu salah dalam menilai mana yang ahlus sunnah dan mana yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Waktu sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.